Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu saya lagi. Di sini kita melanjutkan yaitu penilaian PMM periode kedua, yaitu bulan Juli sampai dengan Desember. Yang pertama kita buka dulu dari guru.kemdikbud.go.id, pakai belajar ID. Terus kita pilih pengelolaan kinerja. Terus kita ada di guru dan sebagai pegawai. Nah, di sini kita belum bisa melanjutkan ke bulan Januari dan Juni. Langkah yang harus dilakukan bagaimana? Kita koordinasi dengan kepala sekolah. Nah, di sini saya nanti akan mencontohkan sebagai login kepala sekolah. Oke, di sini login kepala sekolah. Kita akan pilih di pengelolaan kinerja atau dari website guru.kemdikbud. Di sini ada kepala sekolah dan sebagai pejabat penilai kinerja. Nah, di sini ada pemberitahuan mulai periode Juli sampai dengan Desember 2024 di satuan pendidikan Anda. Nah, di sini kita klik mulai periode. Setelah itu di sini kita ketik saya tuju untuk mulai. Jadi harus sesuai. Saya setuju untuk mulai pengelolaan kinerja periode Juli sampai dengan Desember 2024. Jika sudah sesuai, kita klik lanjutkan. Karena di sini sudah diklik dan sudah warna hijau, otomatis di sini sudah bisa kita buat ke periode 2. Nah, caranya bagaimana? Kita kembali ke guru. Ada pemberitahuan bahwa periode Juli sampai dengan Desember 2024 sudah dimulai oleh atasan. Ganti periode untuk mulai perencanaan dan pelaksanaan. Nah, di sini kita klik di nama sebelah kanan atas, terus kita klik ganti periode, kita pilih yaitu Juli Desember. Kita pilih. Nah, batas akhirnya tetap Juli akhir. Nah, kita klik bagaimana? Kita mulai perencanaan. Di sini cek data diri, silahkan cek data dirinya, lengkapi data diri, silahkan dilengkapi. Jadi disesuaikan, pilih jabatan. Di sini adalah ahli pertama karena saya golongan 3A. Kita simpan. Jika sudah sesuai, kalau sudah data sesuai, kita lanjutkan. Apakah Anda yakin? Di sini kita data sudah benar. Nah, jika sudah, kita langkah pertama adalah memilih rapot pendidikan. Di sini ada metode-metodenya. Nah, di sini kita cek rapot pendidikan satuan pendidikan kita. Di rapot satuan pendidikan, di sini masih di metode pembelajaran, karakteristiknya adalah cukup. Nah, karena di sini dari yang hijau ini adalah yang kuning di metode pembelajaran, silakan kita bisa memilih yaitu metode pembelajaran. Di sini metode pembelajaran ada 3, aktivitas interaktif, instruksi pembelajaran, atau instruksi yang adaptif. Nah, di sini disesuaikan. Untuk yang pertama ada upaya pembelajaran yang memfasilitasi kolaborasi dan komunikasi antar peserta didik untuk peningkatan efektivitas pembelajaran. Yang kedua ada upaya penjelasan terstruktur tentang konsep dan aktivitas pembelajaran disertai demonstrasi, ilustrasi atau contoh yang relevan dan kontekstual untuk peningkatan efektivitas pembelajaran. Dan yang ketiga ada upaya penyesuaian praktik pembelajaran sebagai respon peserta didik terhadap kebutuhan belajarnya
untuk peningkatan efektivitas pembelajaran. Nah, di sini silakan Bapak Ibu memilih. Kita cek lagi di rapat pendidikan, kita pilih metode pembelajaran, terus kita buka yang di sistem rapat pendidikan. Nah, kita login sebagai email belajar ID. Saya mengerti. Nah, ini kita akan melihat di sini metode pembelajaran, berarti ada di kualitas pembelajaran. Di sini kualitas pembelajaran kita pelajari akar masalahnya. Yang menurun adalah refleksi. Di sini ada capaiannya menurun dari tahun kemarin. Penerapan praktek inovatif dan belajar tentang pembelajaran. Kita detail aktivitas belajar guru yang bertujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan belajar. Bagaimana cara mengukur capaian indikator ini? Nilai komposit dari kepala satuan pendidikan dan pendidik terkait aktivitas belajar yang bertujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mengajar. Nah, dari sini ada keterangan aktivitas belajar guru yang bertujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mengajar. Otomatis kalau saya kembali ke sini tadi, di sini bisa aktivitas. Nah, di sini kita bisa aktivitas interaktif. Jadi dasarnya kita memilih aktivitas belajar guru. Bisa aktivitas interaktif, bisa instruksi yang adiktif. Nah, kita pilih yang ini, silakan, atau disesuaikan dengan kebutuhan. Jika kita sudah pakai aktivitas interaktif, kita bisa lanjut ke pengembangan kompetensi. Di pengembangan kompetensi, di sini kita harus minimal 32. Nah, ini diharapkan minimal 32 poin per semester. Nah, yang pertama di sini saya kemarin sudah mengikuti plat yang diadakan oleh Kemdikbudristek. Di sini poinnya adalah di sini meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai peserta kegiatan pelatihan atau bimbingan teknis yang memperoleh sertifikat di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi. Ini tapi saya kemarin karena posisinya ada di 1 bulan, jadi saya meningkatkan kompetensi mulai peran sebagai peserta praktek magang pada dunia kerja atau bidang lain yang relevan. Nah, di sini saya bisa ambil ini karena posisinya di sini saya bisa ada panduan. Nah, panduannya di sini. Jadi pelatihan saya kemarin totalnya ada 1 bulan. Nah, durasi, jadi durasinya bukan JP sekarang, tapi durasi waktu kegiatan. Satu kegiatan itu berdurasi 2-4 minggu, setara 24 poin. Nah, di sini ini yang saya pilih. Jadi saya sudah 24 kurang 8 di sini saya tambah lagi dari melalui pelatihan mandiri. Jadi pelatihan mandiri saya masih ada nih, meningkatkan kompetensi melalui pelatihan mandiri. Nah, di sini saya targetnya nanti ada 2 topik, kemarin sudah ada 1 baru keluar. Terus yang kedua dari Kombel sendiri. Jadi di sini meningkatkan kompetensi melalui peran peserta praktek baik yang diselenggarakan komunitas belajar. Di sini saya juga memberikan 2.
Jadi ada total saya ada sekitar 48. Jika sudah, di sini bisa saya lanjutkan ke tugas tambahan. Tugas tambahan di sini saya masih sebagai operator. Ini meningkatkan kinerja atau memberikan sebagai operator dashboard. Nah, setelah di sini saya lanjut ke perilaku kinerja. Di sini apa perilaku yang paling ingin Anda fokuskan di tahun ini? Di sini saya bisa melakukan perbaikan terus-menerus terhadap kompetensi. Jadi memperbaiki kualitas layanan. Kalau untuk pelayanan dari akuntabel, saya di sini lebih fokusnya adalah memanfaatkan sumber daya satuan pendidikan dengan bertanggung jawab, efektif dan efisien. Bagaimana saya menerapkannya di sini, yaitu memanfaatkan fasilitas sesuai dengan peruntukannya ataukah mencari cara efisien penggunaan. Nah, di sini saya pilih yang atas. Untuk kompetensi di sini saya membantu peserta didik, rekan sejawat dan orang lain untuk saling belajar. Bagaimana? Nah, di sini memfasilitasi proses berbagi pengetahuan. Untuk aspek harmonis yang saya fokuskan adalah mampu membangun lingkungan pembelajaran yang kondusif. Nah, di sini adalah berinteraksi dengan rekan kerja, atasan, peserta didik, dan masyarakat atau dunia kerja dengan sopan dan menjunjung tinggi etika. Untuk loyalitas di sini fokusnya adalah menjaga nama baik satuan pendidikan sama guru dan peserta didik dimanapun berada. Untuk perwujudannya yaitu bersikap dan berperilaku yang melindungi nama baik serta citra satuan pendidikan. Untuk adaptif di sini saya fokus terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas untuk memajukan satuan pendidikan. Dari mana yaitu membuat inovasi yang mendukung tujuan satuan pendidikan secara konsisten. Kolaboratif di sini memberikan kesempatan kepada warga dan berkontribusi bagi tujuan pendidikan. Ya, untuk kolaboratif saya lebih memilih menggerakkan pemanfaatan sumber daya satuan pendidikan untuk pencapaian visi dan misi satuan pendidikan. Di sini mengoptimalkan sumber daya satuan pendidikan untuk mendukung pencapaian kinerja satuan pendidikan. Nah, jika sudah semua, kita bisa klik ke rangkuman. Ini adalah apa yang sudah kita pilih, sudah sampai ke bawah. Nah, jika sudah yakin, kita bisa lanjutkan ajukan atau kita masih pengen mengubah lagi. Kalau saya sudah yakin, otomatis saya klik lanjutkan ajuan perencanaan kinerja ke atasan. Di sini saya klik ajukan atau kita bisa klik sifat draft dulu. Seperti itu. Nah, kita klik ajukan. Nah, jika sudah, kita tinggal menunggu dari kepala sekolah untuk menilainya. Kita lanjutkan dengan koordinasi kepada kepala sekolah. Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.